Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini bisa berjumpa kembali dengan saya Fitri SPD, calon guru penggerak angkatan 9 SMP Negeri 1 Parigi Selatan, dan di sini bersama Ibu Inawati, guru mata pelajaran matematika, mengajar di kelas 7. Ya, Assalamualaikum Ibu Ina, apa kabar hari ini? Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Ya, baik. Hari ini kita adakan wawancara observasi ya Bu ya. Yang saya amati jalan proses pembelajaran Ibu mengajar nanti di dalam kelas. Adapun tujuan saya mensupervisi Ibu nanti pertama untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses yang Ibu lakukan di kelas. Kemudian kedua, kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal supaya Ibu siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu ya. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, kira-kira apa tujuan Ibu dalam proses pembelajaran ini yang Ibu akan capai? Iya, baik ya Bu. Berdasarkan rancangan yang akan Ibu tanyakan kepada saya yang pertama, ya, siswa diperlihatkan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Terus yang kedua, siswa diberi stimulasi agar memusatkan perhatian dalam mengamati contoh operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya, baik, berarti ada dua proses pembelajaran yang akan Ibu capai nanti. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasinya? Iya, baik ya Bu. Untuk area perkembangan saya lakukan ada dua, yaitu di pengetahuan dan di keterampilan Bu ya. Ya. Baik, berarti yang Ibu Ina capai yaitu dua, pengetahuan dan keterampilan. Ya. Baik Bu, yang saya ingin dengarkan bagaimana Ibu terapkan rancangan proses pembelajaran di kelas. Mungkin di strategi pembelajaran dan model pembelajaran, kemudian metode. Iya, baik ya Bu. Untuk strategi yang saya akan lakukan ada atau digunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan menggunakan metode KSE. Ya. Kemudian saya mengadakan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan siswa ya Bu. Dan untuk model yang saya akan menggunakan basis masalah, problema, basis learning atau PBL. Untuk metode yang menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Ya. Nah, baik, dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan nanti, kira-kira apa semua yang Ibu gunakan? Ya, jadi untuk media pembelajaran mungkin saya akan menggunakan teks laporan hasil observasi, PowerPoint dan RKPD serta laptop. Ya, baik. Nah, kira-kira kapan rencana Ibu lakukan supervisi ini, di kelas berapa dan di jam berapa? Iya, kebetulan saya ada jam di hari ini, di hari Senin. Ya. Mungkin Ibu bisa masuk di jam kedua di kelas 7B. Iya, baik. Berarti saya akan datang mensupervisi Ibu di minggu depan ya, di kelas 7BA jam kedua. Kemudian di situ saya akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas Ibu. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi itu atau pembimbingan di dalam kelas, kita diadakan percakapan terakhir, yaitu ada pengajar praktik sebagai observer. Nah, baik, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Iya, baik.
saya mungkin mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan nanti, kemudian media apa yang akan saya pakai nanti, dan saya mendapatkan gambaran dari hasil kecakapan kita hari ini. Dulu ya. Baik, terima kasih atas waktunya sudah bersedia saya wawancara di persiapan perbincangan di percakapan ini, praobservasi ini, dan insya Allah kita bertemu di minggu depan di hari Senin. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, satu. Salam.
mendapatkan 4 kelompok lagi, berarti Ya, jadi kelompok 3. Nah, sekarang ibu akan bagikan soalnya dan nanti dikerja secara berkelompok. Nah, nanti selesai setiap kelompok masing-masing presentasikan hasil kelompoknya. Jadi bekerja kelompok ini namanya bekerja kelompok. terus bergerak 4 satuan ke kanan, Ya. Nah, sekarang ibu akan bagikan kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok kelompok 3. Ya itu ya. Nah, sekarang semuanya bekerja ya. Nanti selesai bekerja presentasikan hasil kelompoknya. Sekarang silakan bekerja. Ya, bekerja. Ya, jadi semuanya bekerja. Ya, kelompok 1 bagaimana? Ya, kelompok 2. Kelompok 3. Ya, jadi nanti setiap kelompoknya siapa yang selesai cepat biar bukan kelompok 1, kelompok 2, tapi yang penting kelompok berapa yang sudah selesai langsung persentase di atas. Ya. Iya, waktunya sudah selesai. Ya. Kelompok berapa dulu yang ikut persentase? Kelompok 1. Silakan maju kelompok 1. Jadi kelompok yang lain siap ya? Nah, ayo kelompok 1 kita lihat dulu hasil kelompoknya. Ya, jadi kelompok yang lain perhatikan apakah hasilnya sama di kelompok 1. Coaching pasca observasi, yaitu dengan Ibu Inawati, guru mata pelajaran matematika. Ya, assalamualaikum Ibu Ina, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah walaupun para sahabat ini kurang sehat. Ya. Ya. Terima kasih atas kesempatannya walaupun Ibu Ina dalam keadaan kurang sehat. Iya. Ya, baik Bu, di sini saya akan ada beberapa pertanyaan pasca dari observasi yang sudah kita lakukan. Yang pertama di sini tujuan saya untuk mengobservasi Ibu Ina yaitu agar supaya pada saat persiapan mengajar itu Ibu Ina lebih siap lagi, kemudian dalam proses mengajar itu lebih percaya diri dan lebih bagus lagi untuk kedepannya. Ya, berarti tujuan saya untuk mengobservasi Ibu Ina. Kemudian menurut pandangan Ibu Ina, apa kira-kira prioritas Ibu Ina yang utama yang bisa Ibu kembangkan? Iya. Sesuai pembelajaran saya yaitu siswa bisa menghitung bilangan bulat. Iya. Berarti itu prioritas Ibu Ina sebagai guru mata pelajaran untuk mengajarkan kepada siswanya
di apa namanya tadi, proses apa, bilangan bulat. Iya. Baik Ibu Ina, di sini saya akan setelah observasi saya memantau Ibu Ina mengajar. Kemudian ada saya lihat beberapa siswa yang aktif maupun tidak aktif. Kira-kira bagaimana cara Ibu Ina agar siswa itu semua bisa aktif dalam proses belajar mengajar? Iya, secara keseluruhan sebagian besar sudah aktif, namun beberapa siswa yang belum aktif, tetapi saya masih terus berusaha untuk membimbing dan mengadakan pemetaan, ada yang mampu, sedang, dan rendah. Iya, berarti Ibu Ina mengadakan pemetaan, ada siswa yang sedang, kemudian yang rendah dan paling rendah. Iya. Kemudian jadi di sini bagaimana kemudian itu proses pemetaan kelompok yang Ibu Ina bisa sampaikan lakukan? Iya, ada beberapa kelompok yang aktif dan saling membantu mengerjakan kelompok, dan ada yang belum aktif. Iya, berarti perlu diadakan pendampingan begitu. Kemudian bagaimana sikap Ibu Ina atau cara Ibu untuk mengaktifkan siswa-siswa tersebut yang kurang aktif itu? Iya, saya membimbing lagi dan mengajarkan lebih baik lagi, dan melakukan refleksi langsung kepada siswa. Iya, berarti Ibu akan membimbing terus kepada siswa yang belum aktif supaya bisa lebih aktif lagi dalam proses pemetaan kelompok tadi ya. Iya. Kemudian bagaimana dampak dari proses menghitung bilangan bulat tadi itu? Iya, sebagian besar mereka aktif, setidaknya malu lagi untuk tampil di depan kelas. Iya. Kira-kira sudah bisa semua tampil di dalam kelas. Kira-kira masih adakah siswa yang belum aktif dalam proses belajar mengajar tadi? Ya, karena ini pelajaran lebih mudah dan bisa diskala. Oh iya. Berarti Ibu setelah mempelajari proses bilangan bulat, kira-kira dari kalau dilevelkan itu dari 1 sampai 10, kira-kira Ibu Ina itu sudah di batas level keberapa? Karena ini pelajaran lebih mudah dan bisa sudah masuk di level ke-8. Ya, alhamdulillah, berarti sudah ada peningkatan dari level 1 ke level 8. Insya Allah mungkin sampai bisa ke level berikutnya. Setelah pasca observasi, kira-kira apa pengalaman yang Ibu Ina sudah dapatkan setelah observasi ini? Iya, saya mendapatkan pengalaman dari observasi, terutama saya lebih siap lagi dan banyak pelajaran dari proses observasi di kelas. Ya, alhamdulillah, berarti lebih banyak lagi mengambil pelajaran-pelajaran yang sudah kita lakukan setelah observasi. Ya, alhamdulillah, berarti dengan pertanyaan terakhir saya tadi itu berarti berakhirlah sudah rangkaian pasca observasi yang sudah saya lakukan kepada Ibu Ina. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesiapan dari Ibu Ina. Insya Allah kita bisa bertemu kembali. Terima kasih ya Ibu Ina.